Halo sahabat-sahabat yang berkasih, salam jumpa bersama saya, Frater Ronaldo Pongohoy dari Seminari Tinggi Hati Kudus Piniling. Pada kesempatan ini, dalam katekesi ini, saya hendak memberikan penjelasan dan sedikit pemahaman tentang perkawinan dalam gereja Katolik, khususnya perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sebagai sebuah sakramen dan yang merujuk pada perkawinan, kita sebagai kaum muda harus mengetahui beberapa hal terkait dengan perkawinan sebagai sebuah sakramen ini. Dalam pembahasan ini, kita akan mendengarkan tentang apa itu sakramen, apa yang dimaksud dengan perkawinan suci, dan bagaimana perkawinan suci itu sampai disebut sebagai sebuah sakramen. Yang pertama, sakramen. Hakikat sakramen atau inti dari sakramen sudah dijelaskan secara lebih jelas dan lebih luas dalam Kitab Hukum Kanonik pasal 840, dan isinya dapat kita lihat dalam slide ini. Dari penjelasan ini ada beberapa pokok penting yang menjadi inti dari pasal ini. Yang pertama, bahwa sakramen itu diadakan oleh Kristus sendiri dan diserahkan Kristus kepada gerejanya agar dijalankan oleh warga gereja. Karena sebagai kepala, Kristus mengharapkan dan telah mewahyukan apa yang menjadi milik tubuhnya untuk memberikan sinar dalam sakramen-sakramen, agar dari sakramen itu kita diberikan harapan akan kemuliaan Kristus sendiri. Alasan yang kedua atau pokok yang kedua, yaitu sakramen merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menampakkan persekutuan gereja, di mana kita lihat sendiri dalam ibadat sakramen, kita sebagai umat dipersatukan, diperkenankan untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan sebagai bentuk persatuan dan inti dari persekutuan kita sebagai umat beriman. Pokok yang ketiga dari penjelasan ini yaitu imam dan umat sebagai kaum beriman harus merayakan sakramen dengan penuh khidmat dan cermat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh gereja Katolik sendiri. Itulah 3 pokok penting yang termuat dalam hakikat sakramen dalam pasal 840 Kitab Hukum Kanonik. Topik kedua yang hendak kita bahas di sini yaitu perkawinan suci. Perkawinan sakramental pada dasarnya merujuk pada kesucian sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk mengenal Allah lebih baik, percaya kepadanya lebih penuh, dan mencintainya lebih mendalam. Namun, dapat kita lihat dan dapat kita memberikan sentilan sedikit. Mengapa perkawinan itu bisa disebut sebagai sesuatu yang suci? Dan inilah alasannya. Alasan yang pertama, perkawinan merupakan karya Allah sendiri. Karena perkawinan itu telah ditetapkan oleh Allah sendiri dalam
sejak penciptaan manusia pertama, yaitu dapat kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Alasan yang kedua, perkawinan melambangkan dan mencerminkan persekutuan cinta Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana perkawinan ini membantu kita, mengantar kita kepada suatu persekutuan dengan Allah sendiri, dengan Tritunggal Maha Kudus yang menjadi inti dari persekutuan dari gereja sendiri. Yang ketiga, Yesus telah lahir dalam keluarga Nazaret agar mewujudkan keluarga. Yang keempat, alasan yang keempat, Kristus menjadikan perkawinan itu sebagai sebuah sakramen. Yang kelima, bagi orang beriman, perkawinan merupakan jawaban terhadap panggilan Tuhan. Karena Kristus memanggil kita untuk bersatu. Sebagaimana telah dijelaskan, telah disampaikan dalam kitab suci, bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya dan membentuk suatu persekutuan yang damai, yang penuh dengan kebahagiaan, di mana persekutuan itu juga dapat menghasilkan anak-anak yang menjadi buah dari persekutuan dan cinta suami istri itu. So, apa yang dimaksud dengan perkawinan sebagai sebuah sakramen? Maksudnya adalah perkawinan sebagai sakramen menghasilkan berkat kekudusan dan kedekatan dengan Tuhan. Ketika perkawinan itu adalah sebuah sakramental, perkawinan itu adalah ibadat sakramentali, maka kita dikuduskan dan didekatkan dengan Tuhan dalam perkawinan itu. Perkawinan sebagai sakramen mengandung makna bahwa perkawinan bukanlah sekadar urusan manusia, sebab Allah hadir dan ikut campur tangan di dalamnya. Paus Fransiskus sendiri mengatakan bahwa sakramen perkawinan bukanlah sebuah persekutuan sosial semata, persekutuan yang hanya melambangkan cinta yang begitu saja, cinta yang sia-sia, tapi cinta akan Kristus sendiri yang hadir, yang memberikan komitmen dalam sebuah ritus yang resmi, di mana dalam perkawinan itu anugerah Allah untuk pengudusan dan keselamatan diberikan kepada setiap pasangan. Sakramen perkawinan juga adalah anugerah di mana janji nikah itu terwujud dengan kehadiran Tuhan yang tampak dalam diri iman sebagai perantara. Hal berikut yang menjadi pokok pertanyaan terakhir bagi pembahasan ini, yaitu apakah perkawinan sakramental itu selalu sah atau valid? Dari hal ini, dua pokok tersebut yang tertera pada slide menjelaskan validitas dari perkawinan yang sakramentali itu. Yang pertama adalah ex opere operato. Dijelaskan bahwa ex opere operato artinya sakramen mempunyai daya berkat karya keselamatan Kristus karena kekuasaan Allah sendiri dan tidak bergantung pada kesucian manusia. Perkawinan menjadi tanda keselamatan karena Allah berkarya pada diri pasangan suami istri. Pokok yang kedua, ex opere operandi, artinya
Sakramen berdaya rahmat keselamatan karena sikap dan kesucian manusia yang menerimanya. Keselamatan dalam perkawinan menuntut usaha dan kerjasama dari pasangan suami istri. Di mana dalam konteks penerimaan sakramen perkawinan, validitas suatu perkawinan yang sakramentali itu dapat terwujud bila adanya kerjasama antara imam yang mengukuhkan perkawinan itu dan juga pasangan yang menerimanya. Di mana bila pasangan itu salah satu tidak ada atau tidak dibaptis secara sah dalam gereja Katolik, maka perkawinan itu tidak dapat disebut sebagai perkawinan yang sakramental, yang otomatis adalah perkawinan yang tidak sah dalam gereja Katolik. Selain itu, perkawinan itu harus dilaksanakan oleh kaum klerus, para uskup, para diakon, dan para imam yang dipercayakan dan dikuduskan dan diberikan rahmat oleh Allah sendiri untuk menguduskan dan menyucikan suatu perkawinan, di mana dalam diri mereka pada saat penerimaan sakramen perkawinan itu Allah dan Kristus sendiri hadir untuk menyucikan perkawinan itu. Sahabat-sahabat yang terkasih, kaum muda, para pemuda dan pemudi, ini beberapa penjelasan yang dapat saya berikan terkait dengan pemahaman kita terhadap perkawinan sebagai sebuah sakramen. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya, khususnya bagi kita kaum muda, orang muda gereja Katolik. Sekian kata kisah saya, terima kasih dan sampai jumpa.